Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا جزيلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما في علمنا ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, jawab bersih yaitu salam yang semoga selalu menjaganya serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut lagi bacaan kita, ngaji bareng-bareng kita pakai kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Simbah Al-Imam Al-Qadhi Ahmad Ibn Abdurrahman Ibn Qudamah Al-Maqdisi, yang semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menjadikan ilmunya manfaat untuk kita semuanya sehingga bisa kita rasakan manfaatnya di dua negeri, di dunia dan di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk asil fu'athani atau jenis kedua dari orang yang tertipu sebab perbuatannya sendiri. Nah, kalau yang kemarin-kemarin itu tentang penuntut ilmu, tentang orang yang punya harta dan sebagainya, sekarang terkait orang yang beribadah. Jadi orang bisa tertipu dengan ibadahnya sendiri. Wahum firqun, sini arbabut ta'abudi wal amal, yaitu para ahli ibadah dan amal soleh, dan mereka itu ada jenis-jenisnya, ada kelompok-kelompoknya, ada model-modelnya. Firqatun, model yang pertama, ahmalu al-fara'id, mereka menyanyiakan yang fardu-fardu. Kalau boleh nyinggung sedikit terkait istilah fardhu atau fardu, itu berbeda dengan istilah wajib. Fardun atau faridhah memang dalam bahasa Indonesia itu artinya wajib, sama kayak wajib itu. Cuman kata fardun atau faridhah itu sesuatu yang wajib, yang para ulama itu tidak ada khilaf di sana. Misal kayak sholat 5 waktu maka disebut fardu, tidak disebut wajib, disebut fardu karena nggak ada khilaf, nggak ada perbedaan antara para ulama. Adapun istilah wajib itu umum. Nah, sering diartikan sesuatu yang ulama masih berbeda. Sebagian ngomong wajib, sebagian ngomong sunnah. Nah, contohnya misalnya kayak apa? Sebagian ngomong wajib, sebagian ngomong sunnah. Sebagian ulama maksudnya. Contohnya kayak sholat witir. Sholat witir itu ada yang ngomong wajib, karena bunyi hadisnya itu wa zadakumullahu sittan. Kemudian Allah menambahi jadi 6. Sholat 5 waktu tambahin 1 lagi jadi 6. Nah, semua ulama ngomong sholat witir itu sunnah, kecuali Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala melihat bahwa sholat witir itu wajib, nggak boleh ditinggalkan. Kalau kita niat sebenarnya mudah, Pak. Kalau kita niat ya, habis sholat isya langsung sholat witir 1 rakaat selesai. Nah, tanpa sholat ba'diyah misalnya, lebih cepat malah. Nah, atau misalnya dalam sebuah gerakan sholat
Saya kayak tasyahud awal. Tasyahud awal itu setahu saya hampir semua ulama mengatakan sunnah. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal melihatnya wajib. Imam Ahmad bin Hanbal melihatnya wajib. Nah, demikian juga doa iftitah. Nah, kita maksudnya mayoritas ulama melihatnya sunnah, tapi beliau melihatnya wajib, atau ulama hadis, atau misalnya rangkaian wudhu kayak kumur-kumur nyedot air ke hidung, itu ulama hadis melihatnya wajib karena Rasulullah nggak pernah meninggalkan. Tapi ulama usul melihatnya sunnah, kayak gitu. Nah, ini yang disepakati ulama. Jadi ada orang menyanyikan fardu sholat 5 waktu atau apa, washtaghalu bin nawafil wal fadhail, malah mereka sibuk dengan yang sunah-sunah bahkan yang fadilah-fadilah. Nah, misalnya baca sholawat itu fadilah, keutamanya banyak. Nah, mereka sibuk sholawatan itu bagus. Nah, tapi sholat 5 waktunya tidak berusaha untuk sholat jamaah. Ini kan aneh. Harusnya yang fardhu lebih kencang daripada yang fadilah ataupun yang sunnah. Ada orang yang misalnya sholat tahajudnya nggak pernah lepas, tapi sholat 5 waktunya hampir tidak pernah sholat jamaah misalnya. Saya dulu punya kenalan, dia pedagang pasar begitu. Mohon maaf kalau di sini ada jualan di pasar ya. Jualan baju itu, baju kan nggak selalu laku bang, nggak kayak, mohon maaf misalnya soto gitu kan, kalau udah cocok di lidah kan dikejar terus gitu ya, semi feel ya mas. Kalau udah cocok di lidah kejar terus kan. Jadi kalau baju kalau udah beli ya mungkin beli lagi nggak tahu kapan. Nah, saya punya temen tuh alumni pesantren. Nah, kalau seharian nggak laku gitu, padahal nawarnya udah baju udah lagi gitu lah. Masya Allah melihatnya ya malah maksimal gitu nawarnya itu, kita sampai pengen ngarisin lah pokoknya gitu. Nah, itu kalau nggak laku pulang menjelang zuhur itu langsung tidur, nggak mau sholat. Nah, nanti sholat zuhurnya dijamak dengan asar. Saya itu waktu itu kan masih agak bocah ya, masih bocah lah, masih SMP itu. Bingung, boleh ya dijamak karena stres? Kan saya nggak tahu ya, begitu gede. Kalau nanya kok nggak pernah menemukan ada ustadz ataupun ulama yang membolehkan itu ya. Kalau udah stres tidur aja, nanti zuhurnya dijamak dengan asar. Nggak pernah gitu. Nah, ini ada model-model yang menyanyiakan sholat 5 waktu. Nah, warubbama ta'ammaku istimalil ma' hatta kharaju ila waswasati fil wudu. Ada orang yang sampai terlalu detail dalam menggunakan air sampai dia kena penyakit waswas dalam wudu. Nah, itu sudah ada penelitian Bapak. Penelitian, tidak ada hadis yang penelitian. Biasanya orang yang kena waswas dalam wudu itu dia memang mubadir air. Di muka kerannya gede gitu, terlalu rapih. Misalnya siku-siku itu kan ada kirut-kirutannya gitu kan. Ini misalnya awalnya itu mubadir air, selalu berusaha untuk detail. Nah, ini yang muncul was-was. Dengan kalau lihat, maaf, mazhab Syafi'i kalau masalah itu, nanti kalau salah tolong dikoreksi satu. Itu kalau kita nyelam di air itu nih, terus keluar lagi dengan niat wudu, itu sudah terhitung wudu. Nanti kan istilahnya digosok itu nggak terlalu wajib ya. Memang ada ulama yang mewajibkan menggosok tangan gitu, menggosok anggota yang dibasuh, bukan yang diusawi, yang dibasuh. Nah, ini ada orang yang begitu. Saya punya kakak kelas itu dulu di Libya, orang Banten, malam ya nih dari Banten. Wah, Pak, jadi imam, masya Allah, luar biasa lah bacaannya.
Nah, indah dasar Mesir lah. Nah, tapi dia kena penyakit was-was. Bayangkan nih, saya itu kadang kalau imannya pas lagi turun, itu kalau sholat Jumat itu nyari yang di belakang, karena khutbahnya lama, agak capek gitu kadang, sampai setengah satu lebih itu masih sampai jam 1:37 kadang. Wah, malas jadi ada di belakang gitu. Ya deh, sambil dengerin khutbah kadang sambil ngantuk-ngantuk gitu. Nah ini ketika pas sholat dan otomatis Anda dapat sebelah sisi kanan seingat itu. Atau ketika tahiyat akhir, kelas yang tadi wudhu itu baru datang ya Pak, baru datang, jadi dia mencobai tahiyat. Akhirnya imam saat sholat Jumat, saya yakin jenengan gak pernah masuk dalam sholat Jumat ya. Masa masuk dah, masa Jumat masuk. Dia masuk sampai 2 rakaat, Masya Allah. Berarti nanti niatnya niat Jumat, tapi sholatnya sholat zuhur 4 rakaat ya. Enggak malu masuk Jumat enggak? Padahal dia ada di tempat wudhu itu dari sebelum ada. Ini. Walah ya Allah, kasihan. Orang kalau kayak gitu Pak, jenengan ketemu gitu, ya pukul aja. Syarat langsung sebutkan mana kitabnya, mana ucapan ulama, mana hadisnya. Wudhu kayak kamu kayak gini. Sebutkan ceritanya, itu was-was pokoknya gimana keperangan lah Pak. Sah, jangan dengerin setan. Nanti kalau kayak gitu Pak, ujungnya orang itu akan melihat syariat itu susah dijalankan. Terus ujungnya lagi itu melihat di agama sebelah kira-kira kayak gitu kayak begitu. Takutnya malah beda agama. Padahal yang mempersulit agama itu dia sendiri. Fatara ahadahum la yardu bil ma'il mahkumi lahu bitaharati syar'an. Sebagian dari mereka kamu melihat bahwa mereka enggak ridho, enggak nyaman dengan air yang dihukumi suci secara syarat. Contohnya apa Pak? Air yang dihukumi suci secara syarat. Nah, dulu saya itu punya mbah itu enggak mau wudu dengan air hujan. Tanya kenapa Mbak? Itu kan suci, air dari langit, gimana kena najisnya? Kan nggak bisa, loh kan jatuh di genteng nanti bercampur dengan tai tikus menjadi najis. Iya, itu kan cuman ihtimal ya Pak, cuman perkiraan nanti kena air kotoran tikus, tapi kan secara hukum syarat itu suci, secara hukum syarat itu suci. Saya punya teman lagi itu, qadarullah di satu masjid di Jakarta itu airnya habis. Nah, kan itu di perkantoran jauh di mana-mana begitu. Nah, terus ada air yang buat cuci kaki itu loh. Itu kan kelihatan ya ukuran 2 kula atau enggak kan, kita dengan lihat bisa kira-kira kan gitu. Wah ini 2 kula ini. Jadi aneh, dan beberapa teman itu wudhu di situ. Ya enggak mau, takutnya najis. Kan masuk dari kamar mandi, ya Allah, dan 2 kula, tapi kan 2 kula katanya nggak bisa kena najis kalau nggak berubah warnanya, rasa dan elek-eleknya itu. Akhirnya dia muter nggak tahu kemana nyari air. Alah ya udah ini aja kenapa? Nah, al-mahkum yang dihukumi secara syariat itu suci, hukum asal. Sebagian lagi itu ada orang ketika di tempat kamar mandi itu ternyata kelihatannya di kamar mandi tidak bak yang 20, cuma ember. Nah, di kita juga ember kayak ember. Dia mikir, padahal secara hukum asal kan dia suci. Dia mikir, ini bisa jadi kena kotoran cicak, atau bisa jadi anak kecil pipisi berdiri nyipat-nyipat. Jadi kemungkinan ini najis, hanya kemungkinan. Orang kayak gini itu bakal tersiksa nih. Pokoknya pakai hukum asal, kenapa sih? Wong kita nggak ngelihat dia kena najis. Bahkan pakai baju yang kita pakai ini nggak ada yang bisa membuktikan 100% bahwa dia suci. Nggak ada yang tahu, siapa tahu ketika pas kita gantung
ternyata ada yang iseng menaik air kencing misalnya, atau ada apa ada itu kan semuanya mungkin. Ini hanya kan al-mahkum bit-tahar, hanya dihukumi suci begitu saja. Nah, saya itu pernah gantungin, masya Allah Pak, punya baju koko putih gitu kan, seneng banget itu. Begitu habis pakai tak centelin, saya tahu cicak itu masih kotoran gitu kan, aku bungkus plastik dari luar gitu. Udah aman, nanti kalau kena cicak pasti kena plastiknya. Itu selesai mau tak pakai, kok bisa-bisanya Pak nih, cicak itu nempel di tembok, terus dari balik tembok terus kena baju saya itu. Ya Allah, ini kurang ajar. Nah ini cukup kita intinya begitu Pak. Al-mahkum lahu bitaharati syar'an. Yang penting secara syariat dihukumi suci, selesai. Yaqdiru lahu atau bal yuqaddiru lahu al-ihtimalati al-ba'idata fit tanajjusi. Atau terkadang dia itu malah memperkirakan kemungkinan yang banyak sekali, bahkan yang jauh, bahwa kemungkinan ini najis. Masya Allah, kemungkinan ini najis. Bahkan ada orang yang misalnya ke masjid itu pakai celana pendek, sarungnya dipegang, jadi kemana-mana orangnya dipertontonkan, misalnya kan pakai celana pendek. Ketika ditanya kenapa sarungnya kamu pakai di rumah, saya khawatir nanti sarung itu kena debu, sedangkan debu itu sudah tercampur dengan najis. Dulu kan pernah banjir meluap dari got, ini najis nanti. Waduh, ya Allah, itu kan ihtimal kemungkinan yang terlalu jauh ya Bang, kita akan tersiksa. Mungkin mati itu lebih baik daripada hidup dia, karena hidupnya tersiksa begitu. Masya Allah, ternyata zaman dulu sudah ada. Tapi kalau orang terlalu bergampang, saya juga nggak suka. Kalau menganggap remeh itu saya juga nggak suka. Misalnya pipi sambil berdiri gitu, itu kan nyiramnya susah ya Pak kalau pakai celana. Gimana caranya itu? Maksudnya kan kadang begitu disiram, mohon maaf Pak, batok maaf ya, kadang air kan kesini kadang gitu. Nah itu kalau misalkan jempol dan sebagainya itu kan lebih aman. Nah lanjut, wala yuqaddiru dzalika fi mat'amihi, tapi dia tidak hati-hati dalam masalah makannya. Falau inqala bahadal ihtiyata minal ma'i ilal mat'am lakana asbaha bi sayri as-salaf. Andaikan itu dibalik, dia lebih hati-hati nyari makan, dan dia itu nggak terlalu ribet masalah wudu, maka nanti dia akan seperti orang-orang salaf kuno dulu. Orang-orang salaf kuno dulu itu dia hati-hati dalam masalah makan. Zaman sekarang kayaknya masih ada ya orang masalah makan itu hati-hati. Saya pribadi termasuk yang tidak hati-hati. Hajar, bisa di rumah makan atau diajak itu belum ada label halalnya. Tak lihat menunya nggak menyediakan makanan haram, ya sudah bismillah. Tapi kalau salah dulu itu agak hati-hati mereka. Hati-hati, walaupun ada kaidah umum yang dibikin oleh Rasulullah untuk orang awam seperti kita. Suatu ketika ibunda kita Aisyah itu dikasih daging, padahal lingkungannya musyrik Yahudi Nasrani kan banyak, nggak tahu disembelih dengan nama Allah atau tidak. Kemudian nanya Rasulullah, ini gimana dagingnya tak makan nggak? Saya nggak tahu sebenarnya dari mana. Kemudian kata Rasulullah, Samillah tsumma kuli, sebutlah nama Allah, Bismillah, terus makan. Kalau memang disembelih tadi nggak pakai Bismillah, kamu sudah baca Bismillah. Ternyata simpel, masih. Walaupun sebagian salah agak lebih hati-hati lagi. Lanjut, fa inna Umar radhiyallahu ta'ala anhu tawaddu'a min jurratin nasraniyatin. Jadi Umar itu pernah berwudu dengan ini kantong jurrah, itu kantong minum dari kulit. Kantong minum dari kulitnya orang Nasrani ma'adhu ihtimali najasati. Padahal kemungkinan najis itu ada, karena entah kenapa Pak, selain Islam itu kok menghalalkan babi ya? Dalam arti paling tidak warganya itu makan babi itu biasa.
tidak ditentang gitu selain Islam. Selain Islam. Coba agama apa kira-kira? Nasrani makan babi. Oh banyak nih makan babi, nggak ditentang gitu oleh pendeta-pendetanya. Buddha apalagi Hindu ini. Nah, animisme, dinamisme, bahkan orang-orang pedalaman makan babi. Nah, bahkan Ustaz Anak itu pernah cerita orang Pati, namanya Ustaz Muhammad. Dia cerita bahwa dulu di zaman Pak Harto itu ada kewajiban semua rakyat Indonesia harus beragama satu dari yang 5, dan yang diakui itu paling. Sekarang nggak tahu yang diakui berapa puluh, itu bingung di KTP, nanti tukang KTP ketiknya gimana. Setelah sekarang banyak banget yang diakui. Lu cuma 5 gitu: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha. Sedangkan di pedalaman tidak beragama dengan yang ini. Akhirnya, tapi mereka wajib beragama satu dari yang 5 itu. Akhirnya Indonesia selaku negara atau sebagai pemerintah harus mengirimkan dai satu dari semua 5 ini, perwakilan Islam, perwakilan Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dikumpulkan. Nanti Islam memperkenalkan Islam, Katolik memperkenalkan Katolik, semua begitu. Setelah selesai ditanya, dari mana Bapak, Islam, apa Katolik, apa Kristen ini? Itu kok bisa kompak Pak? Sesuai dengan fitrahnya. Islam gitu. Lu kok bisa kompak? Gak ada yang mengaruhi. Semua pilih Islam. Kayak fitrah orang kan pasti gimana memahami konsep Trinitas satu ada tiga satu kan muter Pak. Otak mungkin yang kuliah-kuliah juga bingung gitu. Mumet itu pendetanya juga mumet, ditanya dulu gimana itu mumet. Nah singkat cerita akhirnya mereka di Madrid ini pulang. Setelah mereka pilih Islam, maka pemerintah wajib mengirimkan ustadz beneran. Nah, jadi dipilih dari MUI nanti ngerekrut ustadz begitu, ustadz muda yang mau berjuang. Udah sepuh-sepuh kan biasanya udah fokus apa kayak udah fokus. Nah, terus kemudian dibilang ustadz itu dulu masih muda, namanya Ustaz Muhammad. Dia cerita, ngajarin Al-Fatihah itu 3 bulan gak hafal mereka, mumet ya. Nah, rasanya pengen pulang aja gitu. Cuman temannya parahin, betah di sana, malah kawin sama ketua sekolah. Ada kepala suku jadi orang sana, tidak beneran. Jadi orang sana senang tinggal di pedalaman itu, senang. Mungkin punya keturunan terah gitu kali ya. Saya juga nggak tahu. Nah dia cerita, jadi masya Allah dari yang dipilih ini orangnya benar-benar ahli hikmah. Warganya itu masih makan babi dibiarkan, nggak diomong haram, dibiarin. Tapi mereka nggak ikut makan, nggak ikut makan. Nah itu caranya itu makan babi itu. Lihat betapa setan itu udah menyeret mereka sampai sesat banget nih. Babi itu dikebukin, tidak disembelih Pak, dikebukin, mati, dibungkus plastik, diikat, dibiarkan selama 7 hari, kan membusuk. Wah belatung gede itu, terus dibuka. Nah itu yang pakai pesta, terus makannya itu pakai, mohon maaf lagi, saya cuma diceritain. Ustaz yang melihat itu langsung gak bisa makan setelah itu, sampai entah nggak tahu berapa lama itu susah makan. Pakai bambu itu kan, bambu yang panjang-panjang itu Pak, itu suka ke dalam, terus disedot. Terus ya belatungnya itu yang dikunyah itu enak deh. Wah, masya Allah, nggak habis pikir. Nah, bayangkan beliau ngajarin Al-Fatihah untuk orang-orang begitu. Nah, cuma kuat 3 bulan. Nah, tapi yang temannya itu sampai menikah dengan ketua suku, anak ketua suku. Nah, itu yang luar biasa, dai luar biasa itu. Nah, nah, masya Allah. Tapi kalau bahas hukum belatung itu panjang, tertarik ini. Ada sebuah kaul dapat ulama itu, nanti kalau salah tolong dikoreksi. Pokoknya semua belatung yang numbuh dari
barang halal maka dia halal. Kau lupa nih pendapatnya. Ini jangan dihukumi seluruh ulama begini, enggak ada pendapatnya. Jadi kalangan Syafi'iyah selalu ada bukan Syafi'iyah itu. yang gimana pun sama ada, itu madzhab paling lengkap ya. Bahkan madzhab Hambali itu ketika enggak menemukan di usul mereka kembali ke madzhab Syafi'i, karena madzhab Hambali itu disebut dengan istilah madzhab Syafi'i yang kedua. Istilahnya begitu, madzhab Syafi'i yang kedua. Kalau nggak ada usulnya balik lagi ke Syafi'i. Nah itu saya punya kenalan orang Rembang dari Sedan, Pak. Itu kan di situ banyak kiai, banyak ustaz. Dia tinggal di Jawa Timur di Tuban. Jadi mubalik, tapi memang paling orangnya masya Allah. Istrinya orang Jombang. Nah, singkat cerita, istrinya kan priayi gitu Pak. Cerita, Mas Udin itu manggil suaminya, Mas Udin. Nah nggak apa-apa. Hobinya itu aneh. Apa? Jadi beli daging 1 kilo, habis itu diikat. Nah, ya kayak ini tadi itu Pak, kayak orang pedalaman Kalimantan itu diikat. Setelah itu muncul belatung kan, salah satu pekan gitu kan, 7 hari muncul belatung. Habis itu belatungnya diambilin. Nah itu dimasak, dioseng-oseng katanya. Enak katanya, wah istri aku. Wah ini. Jadi ada orang begitu. Nah itu sebagian ulama mengatakan kalau belatung itu muncul dari yang halal maka jadi halal, tapi kalau muncul dari yang najis atau yang haram maka dia jadi haram begitu. Wallahu ta'ala. Nah saya kalau makan jambu air itu kalau ada belatungnya makan. Nah nggak bau Pak. apa orang saya kan bagi orang Blora itu bahannya agak aneh dulu. Jadi ketika saya ngobrol itu disuruh makan kalajengking gitu Pak, dibakar gitu. Ya tak makan aja. Ya. Rasanya mirip kayak udang. Apalagi kalau dia bertelur terus. Udah jangan bilang halal apa haram ya nggak tahu. Dulu simbah itu nggak tahu. Kepercayaan dari mana nggak ngerti. Ya gitulah orang pedalaman ya. Deket-deket saya dengan orang Samin itu satu kampung Pak. Singkat tahu lah. Lanjut. Naam sampai mana tadi? Baik, wa kana ma'a hadza yad'u anwa' al-halal khaufan min al-wuqu'i fil haram. Walaupun dengan masalah ini mereka itu Umar bin Khattab meninggalkan hal-hal yang halal karena takut jatuh di haram. Nah ini sebagian ulama begitu. Salaf kuno dulu begitu. Ada salafnya Pak. Umar bin Khattab itu radhiyallahu anhu tidak sendirian kayak gini. Nah, dulu Rasulullah itu ketika gendong Al Hasan, tahu ya? Lagi sama Al Hasan bin Ali itu. Al Hasan itu kan kecil banget. Nemu kurma di jalan. Terus diambil terus dimakan. Kemudian sama Rasulullah, mah. Maksudnya keluarin lebahin dikeluarin. Nah, ketika ditanya para sahabat, kenapa? Khawatir itu harta sedekah. Harta sedekah itu tidak halal untuk keluarga Muhammad. Di Ahlul Bait itu enggak halal harta sedekah, harta zakat, harta infak, harta begitu itu enggak boleh dimakan. Mereka enggak boleh makan. Hukumnya haram. Masya Allah. Alhamdulillah kita bukan Ahlul Bait. Alhamdulillah, jadi kalau kekurangan terima zakat, ayo sini. Ahlul Bait kalau miskin, nggak bisa makan pun, nggak boleh dikasih makan harta zakat, nggak boleh. Nah, jadi bolehnya cuma harta hadiah. Kalau harta hadiah boleh. Tapi Ahlul Bait itu, mohon maaf, memang kita ini memang syariatnya harus cinta sama mereka. Di Al-Quran kan ada gitu, ma as'alukum alaihi min ajrin illa mawaddatan fil qurbah. Aku nggak minta balasan apapun dari kalian. Rasulullah diajarin suruh ngomong gitu ke sahabat-sahabatnya, ke umat Islam, nggak minta balasan apapun dari kalian kecuali rasa cinta kepada Ahlul Bait. Cinta itu tak tanya kepada para ulama, kalau mereka salah ya kita mudah memaafkan. Karena
sibah mereka kan berjasa banget nih tentang Islam. Nah, kalau apa ya? Kalau bersama udah kita maafkan, kita berusaha untuk menyambut berarti tali silaturahim ke mereka gitu. Nah, ada kisah Pak, kisah nyata nih. Antum tertarik kisah ini nggak? Nanti mungkin ini sebentar lagi disebut orang sufi. Nah, yang nulis itu Ibnu Qudamah Al-Mughni, tapi bukan di kitab Al-Mughni. Kisah tentang ahli bait. Jadi mereka itu perantau datang ke Damaskus. Kedarullah, sang suami meninggal, terus punya anak kecil gitu Pak, perempuan semua. Kan perempuan nggak boleh kerja, di rumah aja kan dicicil gitu. Akhirnya dia tetap tinggal di situ sang istri, si janda ini berusaha untuk mungkin dapat kasihan dari orang gitu kan, kali aja dapat hadiah gitu. Akhirnya susah untuk makan mereka, mau nggak mau keluar dari kampung itu, keluar jalan-jalan itu, anak-anaknya belum makan. Akhirnya terus datang ke masjid, anaknya suruh istirahat. Terus sang istri ini, sang ibu keluar nyari, dia bingung, dia mau minta pun susah. Ketemu orang dengan dandanan ulama gitu, dia kan juga nggak tahu ini ulama Islam atau enggak, nggak tahu. Nah, pokoknya dengan dandanan orang tua di pasar dideketin. Dia cerita, saya ini adalah keluarga Nabi, saya ini istilahnya kalau istilah kita Baranawi gitu ya. Nah, saya diciptakan keadaannya, tolong kami kasih makan gitu aja, tolong kami kasih makan. Kemudian si syekh tadi itu nanya, buktikan, sebutkan nasabmu. Nah, mana buktinya? Di sini nggak ada yang kenal saya nggak bisa menyebutkan. Kamu juga nggak bakal paham kurang lebih. Akhirnya ditolak. Nah, terus kemudian dia muter-muter lagi. Ya Allah, kasihan Pak, benar kisahnya tadi yang nulis seorang ulama Ibnu Qudamah yang punya Al-Mughni. Ketemu rumah gitu, kelihatan tanah. Terus ada orang di luar itu, terus dia ngomong begitu yang sama. Ternyata dia orang Majusi, bukan orang Islam. Dia cerita begitu, cuma denger gitu, gitu aja. Langsung masuk ke rumah ini si Mat. Dia manggil pembantunya. Semua anak-anak di masjid itu bawa semua ke sini. Nah, bawa semua ke sini. Kasih makan, kasih baju, kasih ini, kenyang mereka. Singkat cerita, mereka tidur di sana. Nah, kan nggak punya tempat, letaknya tempat jelas. Di pagi hari, si ulama tadi itu nyari janda tadi itu sama muter-muter, siapa yang lihat, nggak ada yang tahu. Siapa tahu. Ternyata si ulama itu mimpi itu dia sedang di padang mahsyar, makin panas begitu. Semua orang mendekat ke Rasulullah minta syafaat. Kasih aku mau Nabi, kasih aku mau kasih Nabi, kasih. Kemudian si ulama datang, aku mau, udah usul-usulan itu dapat. Aku mau Nabi, tolong kasih syafaat. Buktinya apa? Kalau kamu umatku? Langsung bangun dia langsung paham maksud dari mimpi itu, langsung paham. Tolong ke situ. Nah, begitu tahu di bawah si Majusi ini, langsung datang. Kan umat Islam yang dulu itu perkasa. Majusi, mama yang di situ sama anak-anaknya bawa sama sini, tak minta. Dia nolak, enggak. Sini, tak minta, enggak. Langsung tak kasih 1.000 dinar. Itu uang yang banyak dipakai, 1 dinarnya 4 jutaan. 1.000 dinar, enggak. Wah, sampai besar. Tiba-tiba si Majusi itu nangis. Kemudian ngomong, yang kamu lihat semalam, aku juga melihatnya. Aku juga ikut antrian itu. Ketika aku minta syafaat sama Rasulullah, buktimu, aku terus membawa. Ya, aku sudah ngasih makan keturunan kami gitu. Nah, nggak bakal tak kasih kan. Ternyata gara-gara itu terus dia jadi
jadi mu'alaf. Singkat cerita bahwa dari kisah ini kan bisa diambil pelajaran banyak nih. Di antaranya kalau ada orang kafir dermawan itu biasanya mudah dapat petunjuk. Kalau ada orang kafir dermawan, doakan aja Pak, dapat hidayah. Biasanya mereka dapat hidayah. Biasanya begitu. Nih, jangan kan lihat-lihat sering gitu kan. Dulu ada di kampung itu di Tuban ini seorang Nasrani Cina dermawan gitu. Ya ujungnya jadi mualaf, ujungnya di mualaf. Baik Bapak, akhirnya cukup. Kita baca di pertemuan berikutnya nih. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.